Film dibuka dengan berita tentang akhir dunia, ketika orang-orang yang telah mati entah bagaimana dapat hidup kembali. Makhluk-makhluk ini disebut zombie, dan hanya dengan satu gigitan saja, manusia normal dapat berubah menjadi bagian dari mereka. Akibatnya, bencana ini menyebar dengan sangat cepat, memaksa umat manusia berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah wabah zombie. Setelah banyak kota jatuh, para manusia yang masih selamat membangun benteng terakhir di Pittsburgh, Pennsylvania. Kota ini dianggap relatif aman karena dikelilingi oleh sungai yang berfungsi sebagai pertahanan alami dari serangan zombie. Di sana, para penyintas membentuk tim penjara yang bertugas untuk ke desa-desa sekitar untuk mencari persediaan sembako dan obat-obatan. Scene pun berganti, memperlihatkan dua orang anggota tim penjara, Riley dan Mike, yang sedang mengintai sebuah desa yang akan mereka jarah. Dari kejauhan, mereka melihat pemandangan yang tidak biasa. Para zombie di desa itu tidak hanya diam atau berkeliaran tanpa arah. Mereka melakukan berbagai aktivitas seolah-olah mereka masih manusia normal. Di antara kerumunan mayat itu, terdapat satu zombie berbadan besar yang terlihat mencolok dibandingkan yang lain. Zombie ini dikenal dengan Big Daddy. Berbeda dengan zombie pada umumnya, Big Daddy tampak memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Big Daddy pun menyadari keberadaan Riley dan Mike. Dan yang lebih anehnya lagi, ia mampu memberi isyarat kepada zombie lain untuk mengejar mereka. Tanpa pikir panjang, Riley dan Mike segera meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan tim penjara yang dipimpin oleh Cholo de Mora. Tim Cholo dipersenjatai dengan berbagai senjata untuk menghadapi zombie, serta didukung dengan kendaraan berlapis baja bernama Death Reckoning. Dengan kendaraan ini, tim penjara dapat memasuki dan menjarah kota-kota yang dipenuhi dengan zombie dengan relatif aman. Sisi lain, Riley dan Mike kemudian bertemu dengan Charlie, teman lama Riley yang memiliki luka bakar di wajahnya. Setelah pertemuan itu, ketiganya bergabung dengan tim Cholo dalam misi penjarahan untuk mencari makanan dan obat-obatan. Strategi mereka selalu sama, menyalakan kembang api. Cahaya dan suara kembang api membuat para zombie di sekitar terdiam dan memusatkan perhatian ke satu titik, sehingga tim penjara dapat bergerak dengan lebih leluasa. Saat Riley bertemu dengan Cholo, ia memperingatkan bahwa zombie mulai berevolusi dan menunjukkan tanda-tanda saling berkomunikasi. Karena itu, Riley menekankan bahwa tim penjara harus bekerja secepat mungkin dan kembali dengan jumlah anggota yang lengkap. Ia juga menegaskan kepada Cholo bahwa misi ini akan menjadi pekerjaan terakhirnya bersama tim penjara. Penjarahan pun dimulai. Riley dan Charlie bertugas mengambil obat-obatan, sementara Cholo, Mike, dan Foxy mencari persediaan makanan. Kembang api menyala dan menghiasi langit malam. Seperti yang diduga, para zombie berhenti bergerak dan menatap ke atas, memberi kesempatan bagi tim penjara untuk bergerak cepat. Namun, bencana mulai terjadi ketika kembang api padam lebih cepat dari perkiraan. Riley dan Charlie yang masih mengumpulkan obat-obatan belum sempat menyelesaikan tugas mereka. Sementara, para zombie perlahan mulai sadar dan kembali menunjukkan keganasan mereka. Riley segera menghubungi Cholo dan meminta agar tim segera mundur karena situasinya semakin berbahaya. Namun, Cholo mengabaikan pernyataan tersebut dan memilih melanjutkan penjarahan di sebuah toko minuman keras bersama timnya. Kekhawatiran Riley pun terbukti. Beberapa saat kemudian, di dalam toko, Cholo tiba-tiba diserang oleh zombie. Foxy dan Mike berusaha menyelamatkannya dengan menembaki zombie tersebut. Tetapi keduanya ragu dan tidak sanggup menarik pelatuk karena takut mengenai Cholo. Dalam keadaan terdesak, Cholo akhirnya menggunakan senjatanya sendiri dan menembak zombie itu tepat di kepalanya. Setelah kejadian itu, Mike hendak mengambil rokok yang terjatuh di balik meja kasir. Saat tangannya meraba di bawah meja, tiba-tiba muncul seorang zombie yang langsung menggigit lengannya. Riley yang baru sampai segera berusaha menolong Mike. Namun di sisi lain, Cholo memilih cara cepat dengan berniat menembak kepala Mike sebelum ia berubah menjadi zombie. Menyadari bahwa hidupnya tidak bisa diselamatkan, Mike mengambil pistol Riley dan menembak kepalanya sendiri. Setelah peristiwa itu, Riley mengumumkan bahwa tugas malam ini telah selesai. Dan tim pun mulai meninggalkan kompleks tersebut. Dari kejauhan, Big Daddy melihat mereka pergi. Ia mencoba menangkap salah satu dari mereka, tetapi ia hanya berhasil meraih senjatanya. Kembali ke pangkalan. Tampak pemandangan yang sangat kontras. Berdiri sebuah gedung pencakar langit mewah bernama Fiddler Green. Tempat tinggal orang-orang kaya dan berkuasa yang dipimpin oleh seorang miliarder bernama Paul Kaufman. Sementara itu, di luar gedung tersebut, warga biasa hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan.
Kondisi inilah yang melatar belakangi ambisi besar Cholo. Ia ingin pensiun dan tinggal di dalam Fiddler Green. Cholo merasa jasanya dalam memasuk kebutuhan melalui Dead Reckoning sudah lebih dari cukup untuk memberinya tempat di sana. Pada saat yang sama, Riley menemui Cholo untuk meluapkan kekesalannya atas kematian Mike. Dalam percakapan itu, Riley memperingatkan bahwa Kaufman tidak akan pernah menerima orang-orang seperti mereka. Untuk membuktikan ambisinya, Cholo membawa minuman dan rokok mahal sebagai persembahan untuk Kaufman. Namun usahanya ditolak mentah-mentah. Kaufman berdalih daftar tunggu sudah penuh. Dan Cholo menyadari bahwa itu hanyalah alasan untuk mengusirnya. Hatinya pun terluka. Ia merasa dihianati setelah mempertaruhkan begitu banyak nyawa demi kepentingan mereka. Sementara itu, Riley dan Charlie pergi ke kamp warga untuk mengambil mobil yang telah lama disiapkan Riley. Ia berencana meninggalkan kawasan perlindungan Pittsburgh demi mencari kehidupan yang lebih layak di luar sana. Setibanya di kamp warga, Riley menemui seorang pria bernama Chihuahua untuk mengambil mobil tersebut. Namun, Riley menyadari bahwa ia telah ditipu. Mobil yang selama ini ia cicil ternyata tidak pernah benar-benar disiapkan oleh Chihuahua. Merasa marah dan dihianati, Riley kemudian mencari Chihuahua ke kasino miliknya. Di dalam kasino itu, Riley menyaksikan pemandangan yang kejam. Dua zombie diadu di dalam sebuah ring sementara seorang gadis bernama Slack dijadikan umpan. Riley berusaha menghentikan dengan membunuh kedua zombie dan menyelamatkan Slack. Karena itu, keributan pun pecah. Chihuahua yang tidak terima mencoba menembak Riley. Namun, Slack mencoba untuk melindunginya hingga tangannya tertembak. Charlie kemudian membalas dengan menembak Chihuahua tepat di kepalanya hingga tewas. Akibat kejadian itu, para penjaga suruhan Kaufman menangkap Riley dan membawanya ke penjara. Karena Chihuahua merupakan salah satu tangan kanan Kaufman. Di luar tembok kota, gerombolan zombie yang dipimpin oleh Big Daddy akhirnya mencapai gerbang Pittsburgh. Big Daddy memberikan isyarat kepada zombie jagal untuk menebas barikade menggunakan pisaunya. Setelah terbentuk lubang besar, Big Daddy mengintip ke dalam dan melihat sekelompok zombie digantung terbalik dijadikan target tembak oleh pasukan militer. Pemandangan itu membuatnya murka. Big Daddy kemudian memimpin serangan besar-besaran, membobol tembok pertahanan dan menciptakan kekacauan di pos pertahanan pertama Camp Pittsburgh. Pada saat yang sama, Cholo melancarkan pemberontakan. Ia memanfaatkan kekacauan akibat serangan zombie untuk mencuri Dead Reckoning, lalu menghubungi Kaufman. Cholo mengancam akan menghancurkan Pittsburgh dengan rudal yang ada di dalam kendaraan tersebut jika tuntutan sebesar $5 juta tidak dipenuhi. Kaufman yang murka namun terdesak akhirnya terpaksa membebaskan Riley dari penjara. Ia menjanjikan Riley senjata dan kebebasan dengan syarat Riley harus merebut kembali Dead Reckoning dari tangan Cholo. Riley berangkat bersama Shelly, Slack, serta tim pengawas utusan Kaufman, yakni Manolote, Moton, dan Pillsbury. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh zombie. Manolote digigit oleh seekor zombie yang kepalanya hampir terputus dari tubuhnya. Tidak punya pilihan lain, Slack terpaksa menembak Manolote sebelum ia berubah sepenuhnya. Setelah kejadian itu, Riley membuat kesepakatan dengan anggota tim lainnya. Ia menyatakan bahwa Dead Reckoning akan diambil untuk dirinya sendiri, bukan dikembalikan kepada Kaufman. Sementara itu, Big Daddy dan pasukan zombinya menemukan cara masuk ke kota. Mereka berjalan di dasar sungai menembus batas air yang selama ini dianggap sebagai pertahanan alami dan aman oleh manusia. Saat Cholo bersiap menembakkan rudal ke Pittsburgh karena Kaufman tidak menanggapi tuntutannya, Riley berhasil menghadangnya. Dengan bantuan alat pelacak Dead Reckoning, Riley menonaktifkan sistem senjata kendaraan tersebut, sehingga Cholo tidak dapat meluncurkan rudal. Di tengah ketegangan ini, pasukan zombie yang dipimpin oleh Big Daddy mulai memasuki kamp manusia. Jumlah mereka sangat besar, membuat pasukan militer kewalahan. Pertahanan runtuh, dan para zombie menyerang serta memangsa warga yang mereka temui. Di saat kekacauan melanda Pittsburgh, Kaufman mencoba melarikan diri sambil membawa tas berisi uang. Namun, pelariannya berhenti karena Big Daddy menghalanginya. Pada waktu yang sama, Cholo yang dipaksa keluar dari Dead Reckoning oleh Riley berusaha menuju mobilnya. Tetapi, ia justru digigit oleh zombie. Alih-alih meminta pertolongan, Cholo mengatakan kepada Foxy bahwa ia ingin berubah menjadi zombie dan membalaskan dendam kepada Kaufman. Foxy kemudian mengantar Cholo ke terowongan kereta bawah tanah yang menuju Pittsburgh. Sementara itu, Big Daddy melakukan tindakan yang tampak aneh. Ia
Dia berusaha memasukkan selang bensin ke mobil Kaufman, lalu pergi begitu saja. Mengira situasinya sudah aman, Kaufman keluar untuk mencabut selang bensin tersebut dan bersiap kabur. Namun tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di hadapannya. Kaufman langsung menembak tanpa ragu. Tetapi sosok itu terus melangkah mendekat. Bayangan tersebut ternyata adalah Cholo. Kini telah berubah sepenuhnya menjadi zombie. Cholo pun langsung menyerang Kaufman. Di tengah pertikaian mereka, Big Daddy kembali muncul melemparkan api ke arah mereka. Ledakan besar pun terjadi, mengakhiri hidup Kaufman dan Cholo sekaligus. Riley dan timnya yang kini telah berhasil menguasai Death Reckoning kembali ke Pittsburgh untuk menyelamatkan warga yang masih bertahan dari serbuan zombie. Setibanya di sana, mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Sebagian besar warga kota telah dibantai. Riley kemudian menggunakan misil dari Death Reckoning untuk menghancurkan kerumunan zombie yang menjepit para penyintas di pagar listrik, sekaligus membuka jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Saat tim bersiap meninggalkan kota menuju Kanada, mereka melihat Big Daddy dan sisa pasukan zombinya juga bersiap pergi. Film pun berakhir dengan Death Reckoning melaju menembus kegelapan, melepas sisa-sisa kembang api ke langit. Sebuah simbol perpisahan dengan dunia lama yang telah hancur.